Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Kumadewi dari kelas B4 2018 dengan NIM 18010191, Prodi Bimbingan dan Konseling akan melaksanakan KKN siklus 1, yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Kumadewi dari IKIP Siliwangi. Boleh perkenalkan nama diri dulu, Bu? Nama saya Suci, seorang ibu rumah tangga. Nama saya Nia, ibu rumah tangga. Nama saya Bapak Yano, tinggal di Mekarsari 1, RT 1 RW 7, Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi. Kedatangan saya di sini akan melakukan observasi dan wawancara. Apakah Bapak bersedia? Oh boleh. Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan selama PPKM? PPKM itu pembatasan ya? Ya. Ya saya terus terang di rumah saja. Iya. Dan untuk mengganti kebiasaan di luar, saya melakukan kegiatan bercocok tanam, memelihara peternakan, juga memelihara bunga-bunga ya untuk menghibur lah gitu. Dampak apa saja yang Bapak rasakan selama pandemi COVID-19? Dampak dari pandemi ini ya sebenarnya sangat luas sekali. Tapi untuk pribadi Bapak terus terang ke masalah ekonomi. Karena otomatis perekonomian Bapak terganggu. Yang sebelumnya lancar berusaha, sekarang dengan adanya pembatasan PPKM jadi punya dampak. Ya. Terus kan sekarang lagi musim pandemi gini ya, Bu. Jadi kalau anak sekolahnya pada online, Iya, menurut Ibu efektif gak sih belajar online itu? sangat tidak efektif ya. Pembelajaran daring untuk para siswa tentunya Ya. ya. Menurut saya itu kurang efektif. Karena yang efektif selama ini sebenarnya tatap muka. Tapi daripada tidak sama sekali, pemerintah berusaha untuk Terus dilakukan belajar gitu ya. terus melakukan kegiatan belajar. Apakah ada kesulitan, Bu, ketika mendampingi anak belajar online? Agak kesulitan sih. Apalagi kalau anak rewel, terus kesusahan sinyal, susah ngirim video, kayak gitu aja sih. Apalagi kalau pelajarannya sulit, jadi kita susah menerangkannya. Jadi belum terbiasa mengajari anak gitu ya? Iya, tidak terbiasa karena bukan guru gitu lah. Jadi tidak tahu apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Metode apa saja, Bu, yang biasanya digunakan dalam pembelajaran online? Metode apa ya? Kayak lagi misalkan belajar pakai lewat apa, Bu? WA atau apa? Oh, WA, kalau anak saya lewat WA. WA, terus apa lagi selain WA? Ada nggak? Paling kalau yang olahraga itu di video dikirimkan lewat WA juga sama. Lalu seberapa penting pendampingan orang tua terhadap anaknya yang saat belajar online? Sangat penting karena anak kalau tidak didampingi ya begitu leha-leha. Apa saja kendalanya, Bu, ketika mendampingi anak belajar online? Anak suka malas-malasan, terutama suka malas-malasan, suka nggak mau berpikir. Jadi kalau itu suka malas-malasan aja, nggak cepat-cepat bisa tugasnya menumpuk, tugasnya dibiarin begitu aja. Kalau dari sinyal gimana, Bu? Kalau sinyal kadang bagus, kalau sinyal lagi bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Jadi iya. mengirimkan itu apa pelajar tugas suka Jadi lambat, delay ya? iya delay. Apakah pembelajaran online sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka, Bu? Tidak dong, jauh sekali. Sangat bagus tatap muka, jadi anak lebih disiplin, lebih semangat belajarnya, lagi ketemu teman-temannya. Apa
Apakah Bapak setuju jika pembelajaran tatap muka dilakukan kembali? Saya sangat setuju sekali dengan tatap muka ya. Ya. Karena tatap muka ini selama ini banyak menghasilkan para mahasiswa yang berkualitas. Sangat setuju, soalnya kalau tatap muka kan anak-anak jadi ceria ya, ketemu sama teman-temannya, ketemu sama gurunya, ya lebih enjoy lah kalau di sekolah mah. Terus harapan Ibu apa nih ke depannya buat pembelajaran yang berlangsung? Harapannya ya pengen segera-gera tatap muka. Biar lebih efektif juga ya Bu. Iya. Harapan Bapak ya, semampu mungkin membantu anak-anak supaya tetap belajar seperti biasa, walaupun lewat daring ataupun dari buku-buku pelajaran yang lain. Ya. Orang tua, khususnya saya, umumnya mungkin orang tua yang lain, tentunya berharap pembelajaran ini ada tatap muka kembali ya, supaya ada istilahnya anak didik kita itu tetap memiliki sumber daya yang baik. Harapannya itu pengen tatap muka lagi belajarnya daripada online. Biar lebih efektif juga ya Bu. Biar lebih efektif. Mungkin segitu saja pertanyaannya Bu. Nanti apabila ada pertanyaan atau kesulitan bisa tanyakan lagi ke saya. Oh iya, Terima kasih Bu atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, Terus apa? baca dulu. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat sikap. Yang akan kamu lakukan adalah Apa? Ada yang diejek, terus sikapnya gimana? sikapnya harus membicarakan. Jangan deh. Gak boleh ngejek gitu. Ya. Membicarainya. Dan Memberitahu bahwa tidak boleh saling mengejek. bahwa apa? Tidak boleh saling mengejek. Menggambar ayam. Susah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspita dari 12 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5M. Apa saja sih itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan ketiga narasumber, yaitu bahwa kegiatan selama PPKM itu sangat terbatas dan sebagian besar hanya di rumah saja. Dan dampak dari pandemi COVID-19 ini paling banyak dari sektor ekonomi. Misalnya, usaha lancar dari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini hingga adanya pandemi COVID-19 ini usaha jadi menurun. Menurut narasumber, bahwa belajar daring kurang efektif karena banyak hambatan-hambatan yang ditemukan. Misalnya anak jadi malas belajar, anak kurang semangat dalam belajar, tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas,
lalu tidak disiplin. Orang tua merasa kesulitan ketika mendampingi anak belajar dari rumah. Dan harapan sebagian besar orang tua yaitu ingin segera dilakukan kembali belajar tatap muka. Demikian kegiatan KKN siklus 1 yang telah saya laksanakan di Jalan Lapang Tembak, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Semoga video ini bermanfaat.